Bab 2743. Perjanjian di atas awan. 1. Di atas langit kota Wanji, warrior yang bangkit dengan pedang pengendali. Dan di kota Wanji, tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan cahaya pedang. Tidak berlebihan sama sekali jika mengatakan warrior yang saat ini adalah perwakilan dari alam semesta tiga dimensi ini. Dan dia juga tulang punggung alam semesta tiga dimensi. Di bawah, di tengah, semua orang. Pada saat ini, suara Feroding menarik semua orang kembali. Semua orang memandang Feroding. Feroding berbisik, "Semuanya, aku punya ide." Yoshi Huang berkata, "Nona Ding, katakanlah." Feroding berkata dengan nada lembut, dia tidak mungkin bisa menghadapi seluruh alam semesta empat dimensi dengan kekuatannya sendiri, dan kita tidak dapat menggantungkan semua harapan kita padanya. Yoshi Huang sedikit mengangguk, "Nona Ding, katakan saja apa yang kamu pikirkan." Feroding melirik semua orang, lalu berkata, "Kita memiliki hampir 31 master alam takdir di sini, bisa dibilang sebagai master puncak alam semesta tiga dimensi kita. Pemikiranku adalah membentuk 25 master alam takdir, sebuah regu yang siap mendukung dari luar. Bagaimana menurut kalian?" Di lapangan, semua orang saling memandang, dan segera, semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berdiri dan berkata, "Nona Ding, pemikiranmu ini bisa diterima, tetapi jika di rentang waktu kami pergi, orang misterius dari tanah eskatologi datang ke sini, bagaimana?" Feroding mengangguk, "Aku sudah memikirkan hal ini. Sejauh yang aku tahu, orang misterius di tanah eskatologi itu, target sebenarnya warrior yang roh baik dan roh iblis dalam tubuh warrior yang, jadi dia tidak mungkin menargetkan aku dan yang lain. Apalagi saat ini, dia tidak akan datang dan menyerang, karena jika dia menyerang ingin menghancurkan tempat ini, maka warrior yang berada di luar, pasti akan menyerahkan alam semesta empat dimensi dan mengincarnya. Saat ini, aku yakin, dia tidak akan mengambil risiko." Orang tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika begitu, Nona Ding, tolong atur." Feroding melirik semua orang, dan tidak ada yang keberatan. Feroding mengangguk, "Aku telah meminta Tetua Chen untuk mengatur formasi menuju keluar. Jika diperlukan, aku akan memanggil semua orang untuk berkumpul. Pada saat itu, aku harap semua orang bisa bekerja sama denganku." Selain itu, ada juga beberapa hal, yaitu, ada beberapa rumor buruk yang tersebar di dunia saat ini, membuat hati orang-orang tidak tekan di alam semesta tiga dimensi, dan ada beberapa orang mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan setelah aku selidiki, di antara orang-orang ini, ada beberapa orang dan pasukan bawahan di bawah komando kalian. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, "Aku harap semuanya dapat membuat orang-orang ini berhenti. Jika hal semacam ini terjadi dalam sehari, maka aku akan meminta Guardian Wanji untuk mengambil tindakan." Pada saat ini, seorang pria parubaya berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Ding, ini hanya masalah kecil, tidakkah berlebihan jika sampai Guardian Wanji harus bertindak?" Feroding melirik pria parubaya, "Penguasa kota Mo, sejauh yang aku tahu, keluarga Mo kalian tampaknya agak sedikit arogan di kota kalian." Mendengar kata-kata itu, wajah pria parubaya sedikit berubah, "Nona Ding, apa-apaan keluarga Mo kami arogan? Dengan segala hormat, di dunia ini memang ada kuat dan ada lemah. Keluarga Mo kami adalah yang terkuat di antara kami di kota Mocheng, jadi sepertinya tidak menjadi masalah, ataupun menjadi kuat adalah sebuah kesalahan." Feroding tertawa dan berkata, "Tentu saja bukan, hanya saja orang-orangku telah menyelidikinya,
keluarga Mo kalian menggunakan beberapa cara untuk menindas paksa beberapa kota di sekitar, dan menjadikan jalur spiritual sebagai milik sendiri. Selama periode waktu ini, kamu, penguasa kota Mo, juga membunuh 2 penguasa kota lainnya, dan hampir ingin membantai kota, apakah benar? Mendengar itu, wajah pria paruh baya itu mendadak muram. Yang kuat dihormati. Dunia ini adalah tempat yang lemah dan yang kuat. Sebelum perilakunya ini, tidak ada masalah sama sekali, tetapi sekarang, tatanan yang ditetapkan oleh warrior yang tidak seperti ini. Pharaoh Ding berkata lagi, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu penguasa kota Mo? Pria paruh baya berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Ding, kami memiliki populasi besar di kota Mocheng. Kami ingin berkembang dan menjadi lebih baik. Kota Mocheng kami tidak merasa telah melakukan kesalahan. Pharaoh Ding mengangguk kecil, dia menatap Yoshi Huang, Tuan Muda Yoshi Huang. Sekarang Sekte Belantara adalah klan pertama di alam semesta 3 dimensi, bagaimana menurutmu? Yoshi Huang merenung sedikit, lalu menatap pria paruh baya dan berkata sambil tersenyum, penguasa kota Mo, sesuai dengan kata-katamu, bolehkah Sekte Belantaraku menelan kota Mocheng kamu, dan mengambil semua milik kota Mocheng kamu menjadi miliki kami sendiri? Mendengar itu, wajah pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi jelek. Pada saat ini, Pharaoh Ding, yang berada di samping, tiba-tiba berkata, semua orang yang lemah akan ditelan oleh yang kuat, dan yang kuat berkuasa. Itu adalah masa lalu. Urutan saat ini tidak sama seperti dulu. Jika kamu merasa kamu sangat kuat, boleh bertindak sewenang-wenang, maka kamu salah besar. Karena di atas, ada yang lebih kuat. Saat dia mengatakan itu, dia melihat penguasa kota Mo, Wanji sudah menentukan sebelumnya, ada banyak aturan dan urusan, tentu saja tidak ada cara untuk melakukan hingga yang terbaik. Hal ini bisa dimengerti. Penguasa kota Mo, ada pepatah mengatakan tahu salah, harus bisa mengubahnya, kamu bisa memperbaikinya, tidak ada hal yang lebih bagus dari ini. Bagaimana menurutmu, penguasa kota Mo? Penguasa kota Mo ragu-ragu, lalu menatap seorang lelaki tua yang tak jauh dari situ. Orang ini adalah seorang master alam takdir. Sesaat kemudian, Master Alam Takdir ini memandang Pharaoh Ding, Nona Ding, ini hanya masalah sepele, akhiri saja, bagaimana? Di samping, Yunita Liu dan yang lainnya terdiam, sementara Yunita Liu tersenyum seringai. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dunia perang. Lancang sekali. Pada saat ini, Yoshi Huang tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia menatap lelaki tua itu dengan dingin. Orang tua ini berasal dari Sekte Belantara. Wajah orang tua itu gelap, tidak tahu sedang berpikir apa. Tidak jauh dari sana, Pharaoh Ding sedang duduk di kursi, menyesap teh dengan ringan. Yoshi Huang melirik orang tua itu dengan dingin, Tetua Fan, akui kesalahanmu. Orang tua itu terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Ketua Sekte Belantara, ini bukan masalah mengakui kesalahan atau tidak. Dengan segala hormat, kita semua di sini sama-sama berjuang, kenapa kita tidak bisa menikmati lebih banyak keuntungan, kenapa kita harus berjuang mati-matian, orang-orang di bawah menikmati semua ini dengan tenang, apakah ini adil? Benar-benar tidak adil. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Mendengar suara ini, semua orang di lapangan tercengang. Suara yang sang familiar. Tetua Fan langsung menjadi pucat dalam sekejap. Semua orang menoleh satu demi satu, dan ada seorang pria berdiri di gerbang. Itu adalah warrior yang tidak pergi sama sekali. Pada saat ini, banyak orang di tengah tiba-tiba mengerti. Warrior yang berjalan masuk, matanya tertuju pada Tetua Fan. Tetua itu tidak berani menatapnya sama sekali.
Warrior yang berkata, aku berjuang mati-matian di luar, apakah karena suatu keadilan bagiku? Tetua Fan menundukkan kepalanya dan tetap diam, tidak berani menjawab. Warrior yang berjalan ke samping, dia melirik semua orang, dan kemudian berkata, aku, warrior yang mungkin berbeda dari kalian semua. Aku datang dari dunia kecil, dan dunia aku itu telah hancur. Aku yang dulu, selalu percaya yang kuat akan dihormati, yang kuat dapat bertindak sembarangan, dan yang kuat dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tentu saja, kenyataannya memang begitu. Semua yang hadir di sini, aku ingin bertanya, kita sekarang ditindas oleh alam semesta 4 dimensi, ditargetkan oleh takdir langit, Valen, mereka dapat dengan mudah melenyapkan kita semua dan alam semesta 3 dimensi kapan saja, bagaimana menurut kalian? Kerumunan terdiam. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, ada peraturan yang lebih baik, tidak baikkah? Kamu menggertak orang lain hari ini, mungkin besok kamu akan ditindas oleh orang lain. Tentu saja, jika kekuatan kamu mencapai setingkat dengan Valen, maka kamu bisa mengabaikan kata-kataku, tetapi jika kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu, bisakah kamu mengikuti perintah yang aku buat? Saat mengatakan itu, matanya tertuju pada Tetua Fan. Tetua Fan berkeringat deras. Selama periode waktu ini, setelah berhubungan dengan warrior yang, di mata semua orang, warrior yang sebenarnya adalah orang yang mudah diajak komunikasi. Namun, tidak ada yang akan melupakan betapa menakutkannya warrior yang jika sudah bersikap ganas. Baik sekte belantara maupun dinasti Eternity tidak berani memprovokasi warrior yang karena mereka pernah menghadapi warrior yang ganas. Warrior yang menarik pandangannya dan berkata lagi, Tetua Fan, kamu telah lahir dan mati beberapa kali bersamaku, aku tidak ingin membunuhmu. Mendengar ini, tubuh Tetua Fan bergetar, tetapi hatinya merasa lega, nyawanya terselamatkan. Warrior yang menatap langsung ke arah Tetua Fan, kamu akan menangani urusan selanjutnya dengan baik, kan? Tetua Fan mengangguk dengan cepat, ya, pasti. Warrior yang sedikit mengangguk, baguslah. Saat dia berkata, dia melirik semua orang di lapangan, semua orang telah berjuang bersama, aku tidak ingin kejam kepada orang-orangku sendiri, dan aku tidak ingin menjadi pembunuh orang-orangku sendiri, tapi aku juga tidak ingin ada yang bertindak sembrono. Semua orang di lapangan mengangguk satu demi satu. Sebenarnya, tindakan penanganan warrior yang ini mengejutkan semua orang. Karena warrior yang tidak membunuh orang, menurut mereka, saat warrior yang melangkah ke masuk, Tetua Fan harusnya sudah dihabisi. Namun, yang tidak diduga oleh semua orang adalah warrior yang tidak membunuh siapapun. Tentu saja, untuk hal ini, hati semua orang masih merasa sedikit hangat. Warrior yang tidak begitu kejam terhadap orangnya sendiri. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, sekarang pertempuran besar dimulai, dan aku harus meninggalkan dunia ini lagi. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi di sini, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Yoshi Huang berkata dengan sungguh-sungguh, tidak akan lagi. Kali ini aku yang lalai. Warrior yang mengangguk, saudara Yoshi Huang, sekte belantara kamu adalah klan nomor 1, ada banyak pasukan bawahan di bawah, dan kamu memiliki tanggung jawab yang besar. Yoshi Huang mengangguk, aku mengerti. Warrior yang tersenyum, kalau begitu, semuanya, jaga diri baik-baik. Setelah selesai berbicara, warrior yang sudah menghilang bersambung.